Waktunya masuk kelas. Kepada seluruh siswa untuk segera memasuki kelasnya masing-masing. Kelas on air dimulai. Yuk belajar di RRI Mataram. Pendengar RRI yang ada di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat, kelas on air saatnya dimulai ya untuk edisi hari ini di hari Kamis 16 April 2020. Dan di ujung telepon Putri sudah terhubung bersama Pak Lalu Muzakir dari SMA Negeri 3 Mataram. Langsung Putri akan sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, pagi ini sudah siap mengajar ya Pak ya untuk siswa-siswi SMA Negeri 3 Mataram dan juga pendengar di Mataram, Sumbawa dan juga Bima juga. Jadi nanti juga akan ada sesi tanya jawabnya. Dan sekarang Putri persilahkan langsung Bapak Lalu Muzakir untuk menyampaikan materi pelajaran hari ini yaitu PPKN. Silakan Bapak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua pendengar RRI. Saya Lalu Muzakir SPD, Guru SMAN 3 Mataram. Hari ini akan menyampaikan tentang materi kompetensi dasar 3.6. Itu tentang menganalisis ancaman terhadap negara dan upaya penyelesaiannya di bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Materi kita ini dibagi menjadi tiga pokok utama pembicaraan kita, yaitu tentang analisa ancaman terhadap integrasi nasional. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi ancaman di bidang Ipolek Sosbud Hankam. Tahukah kalian apa itu Ipolek Sosbud Hankam? Yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Dan yang ketiga, itu bagaimana caranya kalian menunjukkan peran serta masyarakat atau kalian sendiri dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integritas nasional. Baik, beberapa hal yang akan Pak Guru sampaikan untuk kegiatan atau pembelajaran hari ini adalah kalian harus mengingat, tapi terlebih dahulu sebaiknya kalian berdoa dulu sebagaimana Pak Guru sering mengajar di kelas. Jadi jangan lupa bahwa berdoa itu adalah merupakan bagian dari bagaimana caranya kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar semua yang kita kerjakan, semua yang kita niatkan itu mendapat barokah dan nikmat dari Yang Maha Kuasa. Baik, Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari di kompetensi dasar itu tentang 3.5, itu tentang pembentuk integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di situ ada ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Beberapa hal ancaman itu bisa terjadi dari dalam maupun dari luar negeri. Yang pertama, kita akan mencoba membahas apa itu sebenarnya integrasi untuk merefresh kembali apa yang sudah kalian pelajari di materi KD35, yaitu bahwa integrasi nasional itu berarti penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu integritas nasional. Baik, banyak sekali pengertian integrasi, tapi Pak Guru hanya mengambil satu ini saja untuk mengingatkan kembali materi kita di kompetensi dasar sebelumnya. Dari kondisi yang terjadi saat ini tentang ancaman terhadap negara Indonesia, kita akan melihat berbagai kondisi strategis dulu, yaitu kondisi strategis Indonesia. Ada dua aspek kewilayahan, dan yang kedua adalah aspek-aspek kehidupan sosial.
Dari aspek kewilayahan, Pak Guru bisa merumuskan beberapa, yaitu Indonesia itu diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan Australia, serta berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Aspek berikutnya adalah aspek kehidupan sosial. Ya. Kita ini atau negara kita ini berada dalam posisi antara. Yang pertama itu kita berada antara penduduk padat di wilayah utara yang tadi kita sebutkan, yaitu benua Asia, dan daerah berpenduduk jarang di wilayah selatan. Berikutnya, kita juga berada antara dua paham ideologi, yaitu ideologi komunis di utara dan ideologi liberalis di selatan. Yang ketiga, kita berada di antara demokrasi rakyat di utara, yaitu Asia daratan bagian utara, dan demokrasi liberal di selatan. Berikutnya, antara sistem ekonomi sosialis di utara dan sistem ekonomi kapitalis di selatan. Kita juga berada di antara masyarakat sosialis utara dan masyarakat individualis di selatan. Keenam, kita berada antara kebudayaan timur di utara dan kebudayaan barat di selatan. Yang terakhir, kita berada di antara sistem pertahanan kontinental, artinya pertahanan benua di utara, dan sistem pertahanan maritim di barat, selatan, dan timur. Baik, materi ini ya, kita akan mencoba menganalisa menjadi berbagai macam ancaman yang terjadi di negara kita. Secara garis besar, ancaman itu terdiri dari ancaman militer dan ancaman non-militer. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisir, yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer ini dapat berupa agresi, invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut udara. Ingat, negara Indonesia mempunyai fungsi pertahanan negara yang ditujukan untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara, objek-objek vital nasional, dan instalasi strategis dari kemungkinan aksi sabotase. Hal ini memerlukan kewaspadaan yang tinggi dari kita, didukung oleh teknologi yang mampu mendeteksi dan mencegah secara dini. Baik, ancaman berikutnya seperti yang tadi Pak Guru katakan, yaitu ancaman non-militer. Ancaman non-militer diantaranya dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya. Beberapa contoh ancaman non-militer itu seperti adanya imigran ilegal. Ya, imigran ilegal ini biasanya orang-orang atau sekelompok orang yang mendatangi atau masuk ke wilayah negara orang lain tanpa izin atau melanggar peraturan-peraturan hukum di negara
bersangkutan. Berikutnya ada kemiskinan, kemudian ada korupsi, kemudian ada westernisasi. Westernisasi ini lebih kepada lifestyle kita yang biasa meniru orang-orang di luar negara kita, terutama hal-hal yang bersifat negatif tanpa kita menyaringnya sama sekali. Kemudian yang berikutnya ada penyeludupan. Dan yang terakhir, dan banyak lagi yang lainnya, yaitu kita kadang tidak mencintai budaya kita sendiri, tidak menggunakan produk dalam negeri, artinya lebih banyak kita menggunakan produk luar negeri. Dan yang berikutnya, aspek yang kedua dari pembelajaran kita di kompetensi dasar 3.6 ini adalah kita akan mencoba mengidentifikasi ancaman-ancaman di bidang Ipolek tersebut hancap. Kalian masih ingat kan Ipolek tersebut hancap? Baik, kita akan membahas secara ringkas nanti di sesi pertanyaan. Kita akan menjelaskan lebih rinci lagi. Baik, yang pertama yaitu ancaman di bidang ideologi. Mungkin selama ini kalian berpikir bahwa ideologi itu adalah milik beberapa negara saja dan dianut oleh semua negara. Faktanya, ideologi setiap negara itu berbeda-beda. Nah, inilah yang menjadikan secara umum Indonesia menolak beberapa ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi kita. Contoh misalnya paham komunisme dan Zionis. Kenapa ini bisa terjadi? Ini disebabkan karena faktor era globalisasi yang terjadi saat ini. Nanti di akhir ini kita akan mencoba menjelaskan beberapa dampak positif dan negatif dari globalisasi. Kita akan menjelaskan satu persatu. Ternyata globalisasi mampu meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa ada satu ideologi seperti misalnya liberalisme itu dapat membawa manusia ke arah kemajuan dan kemakmuran. Benarkah ini? Nah, ini yang akan kita kupas hari ini. Baik, berikutnya adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik ini juga sama, bisa dari dalam negeri dan dari luar negeri. Ancaman dari luar negeri, misalnya tekanan politik terhadap Indonesia, ya, dalam bentuk misalnya intimidasi, provokasi, atau blokade politik yang merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik. Dari dalam negeri, itu misalnya seperti pergerakan massa untuk menumbangkan atau melemahkan kekuasaan pemerintah. Ada lagi separatisme. Nah, ini dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Separatisme inilah yang agak sulit untuk ditempuh melalui jalur militer karena lebih banyak melalui jalur non-militer, yaitu diplomatis. Berikutnya, ancaman di bidang ideologi. Untuk ancaman di bidang ideologi ini, kalian coba mengingat tentang KD.5, itu tentang integrasi. Di situ membahas tentang persaingan bebas. Bagaimana era globalisasi di pasar bebas ini banyak negara yang pada akhirnya saling menghancurkan dan dapat menumbuhkan eksploitasi masyarakat dan bangsa lain. Dan yang kedua, ada sistem etatisme. Artinya bahwa negara berserta aparatur negara bersifat dominan
dan mematikan potensi dan daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara. Yang ketiga, ada pemusatan ekonomi pada suatu kelompok dan bentuk monopoli yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial. Ancaman di bidang ideologi ini sangat berbahaya karena saat ini tidak ada lagi negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Ini sebagai dampak dari era globalisasi. Berikutnya adalah ancaman dalam bidang sosial budaya. Ancaman dalam bidang sosial budaya ini biasanya didorong oleh isu-isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Termasuk diantaranya adalah gaya hidup konsumtif kita yang selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan. Kemudian ada muncul sifat hedonisme. Ya. Ini akan kita bahas nanti di dalam ancaman yang timbul dari era globalisasi. Kemudian yang terakhir adalah ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ya. Salah satu bentuk ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, ya, seperti yang kalian sering dengarkan, itu tentang teror, kemudian konflik SARA, ya, yang terjadi di suatu wilayah, kemudian memiliki tujuan yang sama, yaitu tidak ingin bangsa Indonesia hidup damai dan tentram. Nah, ini yang harus kita antisipasi. Hal ini didukung apabila lemahnya penerapan dan penegakan hukum dan keadilan. Nah, ini yang mendukung akhirnya menjadi ancaman itu menjadi lebih besar. Maka kita perlu meningkatkan penegakan hukum dan keadilan. Kemudian semakin bermunculan masalah di suatu wilayah mengakibatkan hilangnya tingkat kewibawaan hukum dan kemerosotan wibawa para penegaknya. Baik, yang terakhir kita akan mulai kepada materi tentang peran kalian. Bagaimana kita mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Hal yang kita perlukan di sini adalah sikap dan kesabaran kita. Ya, kesadaran itu bagian dari sikap yang tumbuh dari kemauan diri kita, kemudian dilandasi oleh hati yang ikhlas tanpa ada tekanan dari luar. Ingat, jika rakyat Indonesia sudah tidak memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara, maka ini merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran serta dan kesadaran masyarakat mempunyai makna bahwa individu harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri, kemudian dilandasi keikhlasan, kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional itu dibagi dalam beberapa hal. Nah, yang pertama, kita harus senantiasa menjaga keberagaman, menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan dan agama yang kita anut. Dan itu juga kita harus bisa bertoleransi dengan sesama. Yang kedua,
kita sering melupakan pentingnya gotong royong dan bekerja sama dengan segenap lapisan atau golongan masyarakat. Yang ketiga, penggunaan segala fasilitas umum yang harus kita rawat, kita pelihara, termasuk memelihara lingkungan secara bersama-sama dengan baik. Yang keempat, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, menjaga kelestarian lingkungan, menjaga terjadinya pencemaran lingkungan. Kemudian yang kelima yang saya simpulkan di sini adalah kalian dan kita semua harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, termasuk menjaga keamanan wilayah negara dari ancaman baik yang datang dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Kemudian kita juga harus bersedia untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini dengan seikhlas-ikhlasnya dan sesadar-sadarnya. Dari semua materi yang kita sampaikan, Pak Guru menyimpulkan beberapa dampak positif dan negatif dari era globalisasi pada saat ini. Jadi di samping ancaman-ancaman yang timbul dari proses globalisasi, ada juga dampak negatif yang kemudian kita jadikan sebagai pertimbangan. Yang pertama, dampak negatif dari globalisasi tadi adalah munculnya gaya hidup konsumtif dan selalu mengkonsumsi barang-barang dari luar negeri, seperti yang tadi dikemukakan di awal. Yang kedua, munculnya sifat hedonisme. Kemudian yang ketiga, adanya sikap individualisme. Kemudian yang keempat, munculnya gejala westernisasi. Yang kelima, semakin memudarnya semangat gotong royong, solidaritas, kepedulian, dan kesetiakawanan sosial. Yang terakhir, yang keenam, yaitu semakin lunturnya nilai-nilai keagamaan. Tapi kalian harus mengingat bahwa di samping dampak negatif dari globalisasi yang merupakan ancaman terhadap negara, ada beberapa dampak positif yang harus kalian pahami sebagai faktor penyaring dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu bahwa dengan adanya globalisasi, komunikasi kita semakin cepat dan mudah, termasuk proses pembelajaran kita hari ini melalui jaringan. Ini adalah merupakan dampak dari globalisasi. Yang kedua, meningkatkan taraf hidup dari masyarakat. Yang ketiga, mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Dan yang keempat, tingkat pembangunan yang semakin tinggi. Dan yang kelima, meningkatnya pengunjung dari negara lain atau pariwisata ke daerah kita atau ke negara kita. Kemudian yang terakhir yang saya bisa kutip adalah meningkatnya ekonomi menjadi lebih produktif, efektif, dan efisien. Ya, baik. Alhamdulillah, ini beberapa materi yang Pak Guru simpulkan dari kompetensi dasar kita. Pak Guru berharap bahwa dalam kompetisi dasar ini, kalian mampu untuk memahami sikap, pola perilaku, dan kesadaran kalian agar nanti tidak terjadi ancaman-ancaman yang lebih besar atau kita bisa menghadapi ancaman dari itu. Dan kepada anak-anak sekalian, terutama yang sudah saya tegaskan untuk merangkum atau membuat resume dari materi yang Pak Guru sampaikan hari ini di RRI, nanti jangan lupa nanti tugasnya termasuk memvideokan, kemudian membuat resume dari apa yang Pak Guru sampaikan. Berikutnya akan ada tanya jawab. Sekiranya ada yang kira-kira kita perlu diskusikan, ya insya Allah mudah-mudahan Pak Guru bisa menjawab dengan sebaik-baiknya. Kita diskusi di sini, menemukan alternatif terbaik untuk kita
bisa menjaga negara Indonesia dari ancaman dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Baik, itu saja materi yang Pak Guru sampaikan. Semangat belajar anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikutnya saya serahkan kepada penyiar. Waalaikumsalam Pak Guru. Kita bakal lanjut lagi ya di sesi berikutnya. Untuk teman-teman yang mau bertanya bisa langsung telepon di 081802057000 ya. Untuk yang bertanya seputar materi hari ini yaitu materi PPKN. Tapi kita bakal jeda dulu dengerin satu single yang satu ini ya. Stay tune di Belajar di RRI. Di Wuhan ada isolasi, ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Kerja belajar ibadahlah di rumahmu, kangen pacar ya harap ditahan dulu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Kita saling menjaga diri dan keluarga. Ketika diterangkan corona lagi beraksi, kita harus mau menjaga jarak bersama. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Masker mulut juga menjulang harganya. Oh, tolonglah oh janganlah begitu. Ini saatnya saling membantu. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Gara-gara corona kita ganti salaman kita. Gara-gara corona jadi sering cuci tangan. Istirahat yang cukup biar badan tetap fit. Sering-sering cuci tangan, tapi dengan cara yang benar. Jangan panik memborong, tapi saling membantu. Hati-hati ya, banyak berita hoax. Jangan kebanyakan pegang-pegang muka. Kelas on air dilanjutkan. Baik pendengar yang ada di seluruh pelosok Nusa Tenggara Barat yang masih mendengarkan Belajar di RRI siang hari ini, saatnya sekarang sesi tanya jawab. Oke Pak Guru, kita bakal terima langsung penanya ya, bisa via telepon di 081802057000, bisa telepon, bisa WhatsApp juga ya. Dan sudah ada satu pertanyaan nih Pak Guru, langsung aja Putri bakal bacakan. Assalamualaikum Pak, saya Ruslan dari kelas
kelas 11 IPS 1 SMA Negeri 1 Utan. Saya mau bertanya bagaimana cara kita untuk menghindari dampak negatif dari adanya globalisasi. Mohon dijawab dan terima kasih. Silakan Pak Guru. Ya baik, terima kasih dari SMA Negeri 1 Utan. Oke, Pak Guru, kita Caranya jeda dulu. Pak Guru, kita terima telepon dulu boleh ya? Oh boleh. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Halo? Halo, Iya, halo. Siapa di mana nih? Silakan pertanyaannya. halo Pak Guru, di sini saya Ayudiana dari SMA Negeri 1 Alat Barat. Saya akan bertanya, banyak. Halo? Iya, halo, silakan. Ya dilanjutkan. Ayudiana dari SMA Negeri 1 Alat Barat. Silakan pertanyaannya. Oke, sepertinya sinyalnya kurang bagus ya Pak Guru ya. Iya. Oke, terputus nih Pak Guru. Kalau gitu jawab dulu pertanyaan yang pertama tadi. Ya baik. Dari SMA Negeri 1 Utan. Banyak cara ya untuk kita bisa menghindari dampak dari globalisasi. Yang paling utama itu adalah tentu kalian sudah belajar agama baik dari rumah maupun di sekolah. Ya, secara agama dulu, artinya kita akan mencoba mengkaji dari kondisi religiusnya dulu, bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman kita ya, tentang pentingnya bagaimana kita berhubungan dengan orang luar ya, melalui konsep-konsep beragama, yaitu misalnya kita beribadah dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama. Tapi sekarang kita akan lebih membahas konsepnya dari segi kehidupan bernegara, itu dari konsep kenegaraan kita, bahwa tentunya tadi kita sudah menjelaskan bagaimana ancaman itu datang dari aspek ideologi. Nah, kita akan membahas dari aspek ideologis ini. Salah satu contoh yang tadi Pak Guru sebutkan itu adalah westernisasi. Kita sering melihat ya anak-anak zaman sekarang, bahkan ini sudah terjadi sudah puluhan tahun yang lalu, bahkan sering terjadi, itu disebabkan karena tingkat kita memahami terhadap budaya-budaya yang masuk ke negara kita, biasanya kita meniru, tapi kita tidak menyaringnya dengan baik. Padahal kita memiliki konsep ideologi Pancasila, itu dengan konsep bagaimana kita harus tepo saliro, kemudian kita harus menghormati orang lain. Ya, kemudian ada budaya-budaya kita yang memang tidak cocok dengan budaya-budaya dari luar. Nah, ideologi ini, ideologi Pancasila ini terutama, kita jadikan sebagai penyaring kita, kontrol kita, agar kita tidak hanya sekedar meniru budaya-budaya dari luar. Kemudian ketika yang kedua adalah pada saat kita memperoleh informasi. Nah, pada zaman modern ini seringkali kita menerima informasi-informasi yang tidak benar atau sering kita dengar dengan kata hoax. Nah, dalam pelajaran bahasa Indonesia ada teknik bagaimana kita bisa memahami berita, menyaring berita, kemudian menganalisis berita, sehingga kita tidak hanya sekedar mengambil berita itu mentah-mentah tanpa melalui proses kajian yang mendalam. Kemudian kita bertanya kepada ahlinya, apakah berita yang kita dapatkan itu adalah berita yang baik atau tidak. Nah, konsep inilah yang secara umum ya, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, sehingga berita-berita hoax
itu tidak cepat langsung kita sebarkan kepada orang lain yang pada akhirnya akan berdampak atau mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke. Dalam Baik, bingkai Pak Bhinneka Guru. Tunggal Ika. Itu yang bisa saya jawab. Kalau dan ada yang lain, Iya. boleh ditanyakan kembali. Oke, Terima Pak kasih. Guru. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dan jawabnya mungkin lebih singkat ya Pak Guru, karena banyak sekali yang bertanya nih via WhatsApp juga, via chat WhatsApp, dan bisa langsung telepon ya untuk ngedapetin respon yang lebih cepat lagi ya, karena yang mendengarkan bukan cuma di Mataram saja, tapi di pulau seberang juga seperti yang bertanya berikutnya. Assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam. Saya Leni, kelas 11 IPA 1. Oke, nanti kita jeda dulu, kita terima yang di telepon Pak Guru. Halo. Iya, ya. Halo. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. Halo, Iya, siapa di mana nih? dengan Robi Novatullah dari SMA 3 Negeri Mataram. Oke, silakan Robi. Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita mencegah ancaman berdimensi ideologi seperti ancaman paham komunisme? Itu aja. Mohon Oke. penjelasannya. Oke Robi, terima kasih untuk Terima kasih, pertanyaannya. Pak Guru sudah mencatat pertanyaannya. Sudah, yaitu mencegah ancaman berdimensi ideologi. Baik, silahkan kita tampung lagi satu pertanyaan yang tadi sempat terputus Putri baca ya, dari Leni yang ada di SMA Negeri 1 Alas Barat. Apa saja Ya, bentuk dan contoh ancaman terhadap integrasi nasional dalam bidang pertahanan dan keamanan dari dalam negeri dan luar negeri, serta bagaimana cara mengatasi ancaman tersebut? Oke, singkat ya Pak Guru jawabnya kedua pertanyaan tadi. Terima kasih. Oke, silakan Baik, Pak. kita akan jawab dulu untuk Robi, cara mencegah ancaman yang berdimensi ideologi. Ya, tadi sudah saya jelaskan untuk ideologi, mungkin tadi Robi tidak terlewatkan. Ya, untuk ancaman ideologi ini yang paling tegas kita tolak itu adalah paham komunis dan Zionis. Ya, jadi ketika kalian mempelajari paham-paham ideologi, mempelajarinya bukan untuk mengikutinya, tapi justru kita mempelajarinya untuk memahami bahwa fakta sejarah ya, komunis itu tidak pernah cocok dengan negara kita, apalagi Zionis. Jadi satu-satunya cara adalah kita menguatkan tadi pemahaman kita pada nilai-nilai keagamaan dan nilai-nilai Pancasila, karena dua-duanya sudah luar biasa. Berikutnya untuk yang dari Alas, contoh pertahanan, ancaman dalam bidang pertahanan dan keamanan, kemudian bagaimana cara mengatasinya. Ya, baik, kita akan coba. Yang pertama untuk pertahanan dan keamanan ini banyak sekali. Nah, kita akan singkat saja untuk pertahanan keamanan ini. Misalnya ada teror, kemudian ada konflik SARA ya, yang terjadi di suatu wilayah. Kemudian teror dan konflik SARA ini yang menimbulkan kemudian terjadinya gerakan separatisme, karena semua materi ini berkaitan satu sama lain. Nah, bagaimana cara mengatasi ya, konflik SARA dan teror seperti ini? Ini berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan yang pertama tentang globalisasi tadi. Kita harus memahami bahwa menghargai satu sama lain ya, antara perbedaan-perbedaan kita yang beraneka ragam. Ya, dengan kita memahami keanekaragaman kita, tentu saja kita tidak akan rela untuk menyakiti orang lain. Itu yang paling penting. Oke, itu saja singkatnya. Baik Pak Guru. Masih ada penanya lagi nih ya. Bisa langsung Putri lanjutkan via WA juga ya, sambil menunggu juga nih yang
Mau ikutan lewat telepon di 081802057000. Dari siapa nih? Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Yaya dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Dompo. Lagi-lagi dari Pulau Seberang nih Pak Guru. Saya mau tanya peristiwa yang terjadi di Indonesia sebagai akibat dan ancaman di bidang militer. Silakan Pak Guru, dijawab singkat aja. Dan satu lagi Pak Guru ya, biar jawabnya bisa lebih singkat ya. Assalamualaikum Pak Guru, nama saya Wardia dari SMA 1 Dompu. Saya mau bertanya Pak Guru, strategi apa saja yang digunakan bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman ideologi? Silakan Pak Guru, 2 pertanyaan tadi sudah dicatat dan silakan untuk dijawab. Ya baik, terima kasih. Untuk yang pertama itu untuk ancaman dalam bidang militer. Ya dalam bidang militer seperti tadi sudah dijelaskan banyak macamnya. Misalnya agresi, ya. Agresi yang sering terjadi atau invasi. Jadi kita tahu bahwa misalnya Belanda dulu pernah melakukan agresi militer Belanda sama yang kedua. Kemudian ada lagi gerakan bersenjata. Ya, gerakan bersenjata seperti pemberontakan. Atau diantaranya adalah serangan G30 SPKI. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dari ancaman militer yang pernah terjadi di Indonesia. Tidak menutup kemungkinan bahwa ancaman militer itu akan terjadi. Nah, satu-satunya cara untuk itu adalah kita harus mempersiapkan diri ya, untuk mengatasi ancaman itu dengan cara salah satunya adalah belajar, kemudian kita juga selain belajar, kemudian kita memahami bagaimana pentingnya teknologi untuk meningkatkan kekuatan militer kita agar kita tidak diganggu oleh negara lain. Dibuatnya aturan-aturan tentang pertahanan keamanan baik di darat, di laut maupun di udara. Yang berikutnya yaitu untuk ideologi. Nah, tadi sudah disampaikan itu bagaimana mengatasinya untuk ideologi itu. Untuk ideologi, saya kira tadi sudah dijawab ya, tapi tidak apa-apa. Untuk ideologi yang paling penting adalah memahami ideologi kita, mempelajari ideologi orang lain. Itu tujuannya agar kita tidak meniru, justru menjadikan itu sebagai pembelajaran agar nanti tidak menjadikan ancaman untuk negara kita. Baik Pak Guru, kita terima via telepon. Halo, selamat siang. Oke, waalaikumsalam. Siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Kurang keras suaranya. Iya, kurang jelas Pak Guru. Halo? Waalaikumsalam. Dengan siapa? Ya, oke. Apa pertanyaannya? Saya Wahyu Nugroho di Laksono. Oke, Wahyu Nugroho. Mungkin bisa lebih menjauh dari monitor Wahyu? Oke Wahyu, silakan pertanyaannya. Iya, terputus Pak Guru. Kita baca pertanyaan via WA dulu. Halo Kak, nama saya Ayu Diana dari SMA 1 Alas Barat. Saya mau bertanya, banyaknya perbedaan dari setiap bangsa Indonesia. Ya, keputus nih, ada yang telepon lagi Pak Guru. Kita terima lagi. Iya. Halo. Halo. Iya, halo. Siapa nih? Wahyu ya? Oke, silakan Wahyu pertanyaannya. Oke, kayaknya kurang jelas ya suaranya Wahyu. Mungkin bisa diketik aja ya via WA dan kita coba bacakan lagi via WhatsApp ya dari Ayu.
Banyaknya perbedaan dari setiap bangsa Indonesia dapat menimbulkan sifat fanatisme yang menganggap kepercayaan yang lebih baik. Tentu hal ini dapat mengakibatkan terjadinya ancaman integrasi terhadap negara. Nah, bagaimanakah cara kita sebagai bangsa Indonesia agar tidak memiliki sikap fanatisme? Oke, Pak Guru, silakan dijawab dulu. Ya, mungkin terima kasih buat Ayu yang dari Alas. Tapi konsep utama yang harus kita pahami adalah fanatisme itu positif. Jadi jangan diartikan bahwa fanatisme itu negatif, tidak. Jadi fanatisme terhadap agama atau kepercayaan atau bahkan kepada negara kita itu adalah hal yang bisa membuat negara kita justru menjadi negara yang kuat. Justru kalau kita tidak fanatisme, maka kita akan menjadi negara yang lemah. Pada akhirnya nanti akan diobrak-abrik oleh negara lain. Jadi kalau mungkin yang dimaksud di sini adalah fanatisme yang bersifat negatif atau menimbulkan hal-hal yang negatif. Nah, hal ini sebenarnya disebabkan bukan karena sikap fanatismenya, tetapi karena kesalahan memahami. Ya, memahami apa? Memahami konsep atau teori-teori atau materi-materi yang ada kita pahami di pembelajaran atau di kehidupan kita sehari-hari. Contoh misalnya seperti ini. Ketika kita ingin fanatisme kepada daerah kita, nah, saya bangga dengan daerah saya dan saya harus memperjuangkan mati-matian daerah saya. Nah, itu bagus. Nah, tetapi ketika kita kemudian kebanggaan kita itu justru malah kita merendahkan orang lain atau sekelompok lain, nah, menganggap bahwa kebenaran itu hanya milik dari kelompok kita. Nah, itu yang salah. Nah, sama dengan penjelasan yang sebelumnya, jadi kita tidak boleh mengambil satu kesimpulan itu dengan pemahaman sempit. Jadi justru fanatisme itu penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sehingga itu yang akan menjadikan justru negara kita menjadi negara-negara yang betul-betul berdaulat, kuat, dan itu akan ditakuti oleh negara lain. Oke. Itu jawaban saya. Baik Pak Guru, kita lanjut lagi. Untuk yang masih ingin bertanya bisa langsung telepon ya di 081802057.000 dan satu lagi pertanyaan via WhatsApp di 081802057.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adam, kelas 10 IPA 1 dari Semanti. Mau nanya Pak tentang wawasan negara dan pertahanan negara. Apa hubungan wawasan negara sama pertahanan nasional, terutama kekayaan alam Indonesia Pak Guru? Oke, satu pertanyaan lagi Pak Guru, bisa Putri bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dike Arin Normantika, kelas 11 MIPA 1, SMA 2 Pujut. Pertanyaannya, bagaimana contoh-contoh ancaman dalam bidang sosial budaya? Oke Pak Guru, silakan dijawab. Baik, yang pertama ya untuk Adam. Ini kebetulan yang ditanyakan oleh Adam ini adalah materi dasar 7. Itu tentang wawasan Nusantara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Ini tidak ada masalah karena ini berkaitan wawasan Nusantara dengan pertahanan keamanan negara. Nah, mungkin Adam pernah membaca bahwa wawasan Nusantara itu secara garis besarnya itu adalah cara pandang diri. Ya, cara pandang diri kita, negara kita, bangsa kita terhadap lingkungannya. Jadi bagaimana kita memandang wawasan negara kita, ini adalah betul-betul negara yang mempunyai kekuatan baik secara sumber daya alamnya maupun sumber daya manusianya. Tentunya ketika kita sudah meningkatkan kompetensi kita
pemahaman kita bahwa sumber daya manusia itu penting untuk kita upgrade menjadi lebih baik, tentunya sesuai dengan kompetensi masing-masing. Jadi ada yang tugasnya mungkin jadi astronot, peneliti, ada yang mengarahkan Indonesia menjadi negara yang religius, kemudian ada yang menjadi guru dan segala macamnya dengan perannya masing-masing. Tentunya ini menjadi kaitan yang sangat erat bahwa dengan kita bisa meningkatkan atau mengupgrade pengetahuan kita, keterampilan kita, kemudian kita bisa mengolah sumber daya alam kita yang luar biasa kekayaannya ini, sehingga sering saya mendengar bahwa seandainya kita melockdown sendiri negara kita, itu bisa kita hidup dengan kekayaan alam kita yang luar biasa ini. Nah, dengan mengupgrade diri, kemudian mengelola sumber daya alam, kita tidak merusaknya, justru meningkatkan pengelolaannya, menjaganya, sehingga nanti anak cucu kita yang berikutnya itu memperoleh manfaat dari apa yang kita lakukan hari ini. Tentunya pertahanan keamanan kita akan semakin solid, akan semakin kuat. Artinya orang tidak akan berani lagi mengganggu kita dengan kemampuan, wawasan dan sumber daya manusia dan sumber daya alam kita yang luar biasa. Nah, ini yang untuk Adam. Kemudian contoh yang untuk Arin dari 2 wujud. Tadi contoh ancaman apa ya? Apa tadi Mbak ya? Oke, untuk pertanyaannya Arin tadi ya, yang dari Pujut, dia bertanya bagaimana contoh-contoh ancaman dalam bidang sosial budaya, Pak Guru. Oh iya, sosial budaya. Iya. Baik, untuk Arin, mohon maaf tadi sempat tidak tertuliskan nama Pak Guru yang dari Pujut. Nah, contoh ancaman-ancaman dalam bidang sosial budaya. Misalnya tadi sudah Pak Guru jelaskan, di situ ada kemiskinan. Ini merupakan ancaman. Kenapa? Karena kemiskinan itu menjadi ujung tombak. Kenapa kemudian terjadi ada separatisme karena ketidakpuasan kepada negara. Nah, hal-hal inilah yang kemudian harus diperhatikan oleh negara. Kemudian ada yang tadi saya jelaskan juga di pertanyaannya Adam, itu tentang isu kebodohan, kemudian keterbelakangan, ketidakadilan. Ini hal-hal yang justru akan mengganggu kita. Tetapi kalau kalian membaca buku, banyak hal ancaman-ancaman sosial budaya itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah ancaman yang muncul dari pengaruh globalisasi. Jadi ancaman sosial budaya itu muncul dari pengaruh globalisasi. Misalnya, ketika kita hidup dalam kehidupan sehari-hari, kemudian gaya hidup kita yang konsumtif, kemudian mengkonsumsi barang dari luar negeri, tidak pernah menghargai barang-barang yang justru dari dalam negeri, yaitu barang-barang yang diciptakan oleh anak-anak bangsa. Nah, justru ini akan menimbulkan ancaman pada akhirnya nanti bahwa karakter bangsa kita akan hilang pelan-pelan. Kemudian ada lagi sifat hedonisme. Hedonisme ini juga berkaitan dengan gaya hidup juga, yaitu ketika kita menomorsatukan tentang kenikmatan pribadi. Oke, Pak Guru. Bahwa kekayaan itu misalnya menjadi hal yang paling tinggi, kemudian jabatan menjadi hal yang paling tinggi. Justru kita memaksakan diri untuk mencapai kepuasan dan kenikmatan pribadi itu. Baik, Pak Guru. Yang pada akhirnya melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat. Oke. Nah, akhirnya ada yang mabuk-mabukan, pergaulan, bebas, poya-poya dan sebagainya, macamnya. Oke, Pak Kemudian Guru. ada juga sikap individualisme. Individualisme ini lawan dari sikap kita yang betul-betul toleran sebenarnya. Artinya kita sudah tidak lagi memandang orang lain menjadi bagian dari kita. Artinya kita sudah memandang orang tidak bermakna lagi.
pokoknya saya gitu. Kalau istilahnya kalian lolo gue gitu. Iya, Kalau Pak istilahnya Guru. kalian. Oke, Pak Guru. Kemudian yang Kita bisa lanjut lagi ke pertanyaan iya. berikutnya karena waktu kita sudah semakin mepet ke jam 12 siang ya. Kita bisa menanggapi satu pertanyaan terakhir dan jawabnya singkat saja ya Pak Guru ya. Selamat siang Kak, saya Gede Oka Mahendra dari kelas 10 Budaya SMA 3 Mataram. Saya mau bertanya, coba jelaskan pengaruh globalisasi terhadap ancaman non-militer yang dapat mengganggu integrasi nasional. Terima kasih ya. Dan ini jawabnya singkat aja ya Pak Guru ya, karena waktu kita sudah semakin terbatas. Silakan Pak Guru. Waktunya terbatas. Nah, yang pertama tadi sebenarnya sudah dijelaskan, yaitu pengaruh globalisasi dalam bidang non-militer. Non-militer itu kan tidak menggunakan senjata, ya. Kemudian tapi membahayakan kedaulatan negara. Iya. Ya. Kemudian non-militer inilah munculnya sebenarnya dari globalisasi itu sendiri. Oke Pak Guru. Ya, ancaman itu dari globalisasi itu kaitannya. Ya, jadi seperti munculnya gaya hidup konsumtif, hedonisme. Nah, itu adalah ancaman-ancaman non-militer yang pada akhirnya nanti memecah belah integrasi negara Indonesia. Itu saja. Oke Pak Guru, sebenarnya masih banyak pertanyaan lagi deh ya, tapi kita sapa-sapa saja. Ada Ulia Mulyati dari kelas 10 MIPA 1 SMA Negeri SMA ya. Dan ada juga Nufus kelas 10 MIPA 2 SMA 1 Alas Barat. Terus ada juga yang sudah ikut bergabung bertanya, Arsy dari kelas 11 IPA 1 SMA 1 Alas Barat. Kemudian ada juga yang mencoba untuk telepon tapi dari tadi belum tersambung ya Pak Guru ya. Dan satu lagi dari Ariel Maulana Syahlu dari kelas 10 Budaya PC SMA 3 Mataram. Terima kasih sudah bergabung ya. Dan Pak Guru, karena waktu kita sudah sangat terbatas, Putri juga harus menyudahi belajar di RRI siang hari ini dengan Pak Guru Lalu Muzaki SPD dari SMA Negeri 3 Mataram ya. Kita akan ketemu di kesempatan berikutnya ya Pak Guru. Dan sampai di sini belajar edisi hari ini. Sampai jumpa di acara selanjutnya dan pastikan stay tune terus di RRI. Kelas on air selesai. Besok belajar lagi ya Di Kelas on Air RRI Mataram.